Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Nurbaiti dengan NIM 2015201033. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video yang mana merupakan tugas dari mata kuliah pengantar praktek kebidanan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yusma Harani, SST MKes. Di sini saya akan membuat video tentang konseptual kebidanan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian teori dan model konseptual kebidanan. Teori atau teori adalah penjelasan dari suatu kejadian dan fenomena. Model adalah suatu bentuk pedoman atau acuan yang merupakan kerangka kerja seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dan tidak terlepas dari teori yang mempengaruhinya. Model konseptual kebidanan adalah tolak ukur bagi bidan dalam memberi asuhan kebidanan. Komponen dan macam-macam model kebidanan. Yang pertama yaitu medical model, merupakan fondasi dari praktik-praktik kebidanan yang sudah meresap di masyarakat, meliputi proses penyakit, pemberian tindakan, dan komplikasi penyakit atau tindakan. Yang kedua, model sehat untuk semua atau health for all. Model sehat untuk semua atau health for all diproklamirkan oleh WHO pada tahun 1978. Fokus dari model ini adalah pada wanita, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaannya adalah bidan di komunitas. Selanjutnya yang ketiga ada model partisipasi. Model partisipasi adalah adanya partisipasi ibu dalam interaksinya dengan bidan pada tingkat individual maupun tingkat masyarakat. Selanjutnya ada teori model kebidanan, yaitu memonitor kesejahteraan ibu baik fisik, psikologi, maupun sosial dalam siklus kehamilan dan persalinan. Kemudian, mempersiapkan ibu dengan memberikan pendidikan, konseling, asuhan prenatal dalam proses persalinan dan bantuan masa postpartum. Selanjutnya, intervensi teknologi seminimal mungkin. Selanjutnya, mengidentifikasi dan memberikan bantuan obstetrik yang dibutuhkan. Selanjutnya, melakukan rujukan. Teori-teori yang mempengaruhi model kebidanan. Yang pertama ada teori Reva-Rubin. Reva-Rubin mengklasifikasikan tahapan ini menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, periode taking in, hari ke-1 hingga ke-2 setelah melahirkan. Yang kedua, periode taking hold, hari ke-2 hingga ke-4 setelah melahirkan. Dan yang ketiga, periode letting go. Yang kedua ada teori Ramona Mercer. Yang A, stres antepartum. Stres antepartum adalah komplikasi dari resiko kehamilan dan pengalaman negatif dari hidup seseorang. Perubahan yang dialami oleh ibu selama kehamilan terkadang menimbulkan stres antepartum. Tujuan asuhan yaitu memberikan dukungan selama hamil untuk mengurangi lemahnya lingkungan serta dukungan sosial dan kurangnya kepercayaan diri. B. Pencapaian peran ibu. 4 langkah atau tahapan dalam peran untuk menjadi seorang ibu adalah A. Antisipatory, B. Formal, C. Informal, D. Personal. Faktor-faktor pendukung pencapaian peran ibu yang pertama, emotional support. Yang kedua, physical support. Yang ketiga, appraisal support. Teori yang ketiga yaitu dari Jean Ball. Teori ini mengemukakan tentang keseimbangan emosional ibu yang diibaratkan pada kursi goyang. Tingkat emosional ibu harus berada pada titik seimbang ataupun pada titik stabil. Ball mengemukakan teori kursi goyang yang dibentuk oleh 3 elemen. Yang pertama, pelayanan maternita. Yang kedua, pandangan masyarakat terhadap keluarga. Dan yang ketiga, sisi penyangga atau support terhadap kepribadian wanita. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi keadaan emosional ibu.
Yang pertama, kepribadian ibu. Yang kedua, dukungan dari keluarga atau lingkungan sosial. Yang ketiga, layanan yang diberikan oleh petugas layanan maternitas. Yang pertama tadi ada kepribadian ibu. Jelas, kepribadian ibu sangat mempengaruhi menjadi suatu faktor untuk keadaan emosional ibu. Bagaimana seorang ibu itu mengontrol emosinya, memanage atau melihat lingkungan sekitar. Bagaimana ibu itu menyikapi dengan keadaan yang datang terhadap dirinya. Yang kedua, dukungan dari keluarga atau lingkungan sosial. Yang faktor kedua ini juga sangat mempengaruhi keadaan emosional ibu. Karena jika ada dukungan yang baik, dukungan yang penuh, pertama dari suami, keluarga, atau lingkungan tempat tinggalnya, itu akan membawa pengaruh. Jika dia mendapatkan dukungan yang baik, support yang baik, lingkungan yang baik, maka emosionalnya, keadaannya akan menjadi baik. Namun, begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang ketiga, layanan yang diberikan oleh petugas layanan maternitas ini yang salah satunya yaitu positif, maka derajat emosionalnya baik. Kemudian apabila negatif, maka derajat keadaan emosionalnya buruk. Teori yang keempat itu ada dari Ella Joy Lexman. Yang A, cakupan yang dibebankan lebih luas. B, Lerman ingin agar bidan dapat melihat semua aspek praktik dalam memberikan asuhan pada wanita hamil dan memberi pertolongan pada persalinan. Yang ketiga, yang C, menjelaskan perbedaan antara pengalaman seorang wanita dengan kemampuan bidan untuk mengaplikasikan konsep kebidanan dalam praktik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.